Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kina Ferenciaki dengan NIM 133 Manajemen dan Administrasi Logistik kelas D Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mempresentasikan analisis mengenai faktor eksternal, tujuan, sasaran, serta kunci keberhasilan dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Masuk ke profil PT Indofood CBP. PT Indofood CBP merupakan anak perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang resmi berdiri sejak tahun 2009. Nah, perusahaan ini itu bergerak di bidang produk konsumen bermerek atau consumer goods. Produk utamanya sangat beragam, yaitu mulai dari mie instan, susu, makanan ringan, minuman, pupuk, hingga nutrisi khusus. Kekuatan utamanya itu terletak pada jaringan distribusi yang sangat luas, baik di seluruh wilayah Indonesia maupun di pasar internasional. Kemudian ada faktor eksternal. Dalam menjalankan bisnisnya, Indofood melihat beberapa faktor eksternal. Yang pertama itu ada peluang. Nah, ada pertumbuhan penduduk, yaitu meningkatnya populasi mendorong permintaan akan makanan siap saji. Kemudian ada gaya hidup praktis. Nah, masyarakat saat ini membutuhkan produk instan seperti mie dan juga minuman siap saji. Kemudian pasar ekspor. Nah, produk di Indofood sudah diterima baik di Asia, Timur Tengah, dan juga Afrika. Kemudian untuk teknologi kemajuan, penggunaan teknologi terbaru meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi. Kemudian yang terakhir ada e-commerce. Pertumbuhan belanja online membuka jalur distribusi yang lebih luas dan juga tepat. Nah, kedua, ancaman yang harus dihadapi yaitu yang pertama, ada persaingan ketat. Kompetisi dari merek lokal maupun global di industri makanan. Kemudian ada harga bahan baku, adanya fluktuasi harga pada bahan utama seperti gandum, minyak sawit, dan juga gula. Kemudian ada perubahan pola konsumsi, tren masyarakat yang mulai beralih ke makanan sehat dan juga rendah gula. Kemudian ada regulasi, aturan pemerintah yang semakin ketat mengenai keamanan pangan dan juga label nutrisi. Kemudian yang terakhir ada isu kesehatan, tingkat sensitivitas konsumen terhadap kandungan gizi produk. Kemudian masuk ke tujuan perusahaan. Beralih ke tujuan perusahaan, ada 4 komitmen utama. Yang pertama yaitu ada kualitas dan keterjangkauan, menyediakan produk pangan berkualitas tinggi yang aman dikonsumsi dengan harga yang tetap terjangkau oleh masyarakat luas. Yang kedua, ada kepercayaan konsumen, terus menjaga kepercayaan masyarakat dan perkuat citra merek yang sudah ada agar tetap menjadi pilihan utama. Kemudian yang ketiga, ada daya saing, yaitu meningkatkan kemampuan perusahaan untuk bersaing secara optimal di pasar dalam negeri maupun pasar global. Kemudian yang terakhir, keberlanjutan, yaitu menjalankan usaha dengan prinsip tanggung jawab sosial atau CSR demi keberlangsungan bisnis jangka panjang. Kemudian ada sasaran perusahaan. Nah, untuk mencapai sasaran tersebut, perusahaan menetapkan sasaran yang spesifik, yaitu inovasi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing dengan mengembangkan produk yang inovatif dan bernutrisi, mengikuti tren kebutuhan konsumen modern. Kemudian efisiensi teknologi, yaitu mengoptimalkan operasional melalui penerapan teknologi manufaktur serta sistem logistik yang canggih. Kemudian yang ketiga ada penguatan distribusi, yaitu memperkokoh jaringan distribusi baik untuk pasar domestik maupun ekspansi internasional. Kemudian ada keberhasilan perusahaan. Yang pertama, indikator keberhasilan perusahaan. Nah, bagian pertama menjelaskan apa yang akan menjadi tolak ukur atau indikator dari PT Indofood CBP telah berhasil sebagai pemimpin pasar. Yang pertama, ada kinerja keuangan dan penjualan, yaitu keberhasilan pertama terlihat dari angka penjualan yang terus tumbuh dan kondisi keuangan perusahaan yang sangat stabil dari tahun ke tahun. Kemudian yang kedua ada kekuatan merek, yaitu Indofood memiliki produk dengan brand awareness yang luar biasa tinggi. Hampir semua lapisan masyarakat itu mengenal merek-merek mereka. Kemudian
Selanjutnya ada jaringan distribusi, yaitu cakupan distribusi mereka sangat masif, tidak hanya mencakup seluruh wilayah Indonesia, tetapi juga sudah merambah ke kancah internasional. Selanjutnya ada standar mutu dan juga keamanan. Perusahaan selalu konsisten menjaga kepatuhan terhadap standar keamanan dan mutu pangan yang menjadi kunci kepercayaan konsumen. Yang terakhir ada inovasi keberlanjutan. Indofood tidak berhenti pada satu produk saja, melainkan terus melakukan pembaruan secara konsisten. Kemudian selanjutnya yaitu ada keberhasilan dalam inovasi produk. Nah, kita akan melihat lebih spesifik bagaimana inovasi menjadi kunci sukses produk-produk Indofood. Yaitu yang pertama ada variasi produk. Mereka sangat mahir dalam mengembangkan berbagai varian rasa dan ukuran kemasan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian selanjutnya ada adaptasi pasar. Produk Indofood sangat fleksibel. Mereka menyesuaikan rasa produk dengan preferensi lidah masyarakat lokal di Indonesia maupun pasar global di luar negeri. Kemudian selanjutnya ada tren kesehatan, yaitu mengikuti tren pola hidup sehat saat ini, mereka telah meluncurkan inovasi produk yang lebih bernutrisi dan memiliki kadar gula yang rendah. Kemudian yang terakhir yaitu ada relevansi tren. Nah, Indofood itu memiliki kemampuan yang sangat baik dalam membaca dan mengikuti tren konsumen modern sehingga produknya tidak pernah terasa ketinggalan zaman. Kemudian ada keberhasilan distribusi dan juga teknologi. Nah, terakhir, faktor penentu yang sangat krusial adalah keunggulan di bidang distribusi dan juga teknologi. Yang pertama yaitu ada sistem terintegrasi. Indofood memiliki sistem distribusi yang terhubung secara mulus, mulai dari pintu pabrik hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Kemudian selanjutnya ada digitalisasi supply chain. Nah, perusahaan memanfaatkan teknologi ERP atau Enterprise Resource Planning dan rantai pasok digital untuk memastikan operasional berjalan efisien dan minim kesalahan. Kemudian selanjutnya ada multi-channel distribution. Nah, produk mereka itu tersedia di mana saja, mulai dari pasar internasional, di pelosok retail modern seperti di minimarket ataupun supermarket hingga platform e-commerce. Kemudian yang terakhir ada efisiensi logistik. Dengan manajemen logistik yang sangat efisien, Indofood mampu memastikan ketersediaan produk di seluruh wilayah nasional secara merata tanpa hambatan. Nah, kemudian ada kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan, meskipun faktor eksternal memberikan tantangan kompetitif, PT Indofood CBP berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar. Hal ini dicapai melalui kombinasi kekuatan merek, inovasi yang tidak pernah berhenti, distribusi yang sangat luas, serta manajemen operasional yang sangat efisien. Kemudian data dalam presentasi ini disusun berdasarkan laporan tahunan Indofood CBP tahun 2022 serta beberapa jurnal manajemen operasional dan strategi pemasaran internasional. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.